Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan monitoring project performance. Jadi monitoring project performance itu dalam manajemen proyek ada 4 metode utama untuk memantau performa proyek. Pertama ada S-curve analysis, ya, jadi yaitu grafik yang membandingkan biaya di anggaran dengan biaya aktual. Metode ini mudah dibaca, tapi kelemahannya tidak bisa menjelaskan mengapa terjadi selisih dan bersifat reaktif. Yang kedua ada milestone analysis, yaitu pencapaian penting sebagai tolak ukur kemajuan proyek. Manfaatnya motivasi tim dan uh, mengkoordinasikan vendor, namun tetap bersifat reaktif. Yang ketiga ada tracking Gantt chart yang menampilkan persentase penyelesaian setiap aktivitas. Mudah dipahami tapi tidak memproyeksikan kondisi proyek ke depan. Yang keempat ada yang paling canggih adalah Earned Value Management atau EFM, yaitu menggabungkan 3 elemen sekaligus, yaitu biaya jadwal dan performa. EFM menggunakan indikator PV, EV, dan AC untuk menghitung apakah proyek tepat waktu dan sesuai anggaran, bahkan bisa memproyeksikan total biaya akhir proyek. Jadi inilah keunggulan EFM dan ia bersifat proaktif. Baik, selanjutnya masuk ke materi Earned Value Management atau EVM. Nah, EVM sendiri yaitu metode yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan kinerja proyek. Iya, EVM dianggap lebih baik dibandingkan metode pengendalian proyek biasa karena tidak hanya melihat biaya yang sudah dikeluarkan tetapi juga memperhatikan jadwal dan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. Sebelum adanya EVM, banyak proyek hanya dievaluasi berdasarkan perbandingan antara biaya yang direncanakan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Misalnya, meskipun biaya yang dikeluarkan besar, belum tentu pekerjaan yang diselesaikan juga banyak. Karena itu, EVM hadir untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi proyek. Dalam Earned Value Management terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah Plain Value atau PV, yaitu nilai pekerjaan yang seharusnya sudah selesai pada waktu tertentu dengan rencana proyek. Dengan kata lain, PV itu menunjukkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen kedua yaitu Earned Value atau EV, yaitu nilai dari pekerjaan yang benar-benar telah berhasil diselesaikan. Nilai ini diperoleh berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Komponen ketiga adalah actual cost atau AC, yaitu biaya aktual yang benar-benar telah dikeluarkan selama proyek berlangsung sampai pada waktu pengukuran dilakukan. Setelah mengetahui ketiga komponen tersebut, kita dapat menilai kinerja proyek. Salah satu ukuran yang digunakan adalah schedule variance atau CV, yaitu atau SV, atau dihitung dari earned value dikurangin plain value. Jika hasilnya positif, berarti proyek lebih cepat dari jadwal. Jika 0, berarti sesuai jadwal. Nah, dan jika negatif, berarti proyek mengalami keterlambatan. Selain itu, ada juga Schedule Performance Index atau SPE, yaitu diperoleh dari perbandingan antara earned value dan plain value. Nah, nilai SPE lebih dari 1 menunjukkan proyek berjalan lebih cepat dari rencana, sedangkan nilai kurang dari 1 menunjukkan proyek terlambat. Untuk mengukur kinerja, biaya digunakan cost variance atau CV, yaitu selisih antara earned value dan actual cost. Jika hasilnya positif, berarti biaya proyek ini lebih hemat dari yang direncanakan. Sedangkan jika negatif, berarti proyek mengalami pembengkakan biaya. Kemudian terdapat Cost Performance Index atau CPI dengan yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan biaya proyek. Semakin besar nilainya, semakin efisien penggunaan biaya dan dalam proyek tersebut. Keunggulan utama Earned Value Management adalah kemampuan menggabungkan aspek biaya, waktu, dan hasil pekerjaan dalam
sistem pengukuran. Dengan begitu, manajer proyek dapat mengetahui kondisi proyek secara lebih akurat, mendeteksi masalah sejak dini, serta memperkirakan waktu dan biaya yang dibutuhkan hingga proyek selesai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa earned value management merupakan alat pengendalian proyek yang sangat penting karena membantu memastikan proyek tetap berjalan sesuai jadwal, sesuai anggaran, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang using earned value to manage a portfolio of projects. Jadi, EVM atau Earned Value Management tidak hanya digunakan untuk satu proyek, tetapi juga dapat diterapkan pada portfolio proyek. Data EVM dari seluruh proyek digabungkan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola banyak proyek sekaligus. Manfaat EVM pada tingkat portfolio yaitu mengidentifikasi penyimpangan biaya dan jadwal pada setiap proyek, membandingkan kinerja antar proyek, memproyeksikan biaya penyelesaian proyek, dan memberikan informasi bagi manajemen puncak untuk pengambilan keputusan. Nah, salah satu perusahaan yang menerapkan EVM adalah Northrop Grumman. Jadi, perusahaan ini menggunakan EVM sebagai sistem utama pengendalian proyek karena menangani proyek-proyek besar dan kompleks. EVM membantu perusahaan dalam membuat perencanaan, mengukur kinerja proyek, mengidentifikasi penyimpangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat selama proyek berlangsung. Kemudian, issues in the effective use of earned value management. Nah, penggunaan EVM ini juga memiliki beberapa tantangan. Keakuratan hasil EVM sangat bergantung pada ketepatan penilaian progres pekerjaan. Terdapat beberapa metode penilaian seperti aturan 0/100, 50/50, dan percentage complete. Perbedaan tingkat detail dalam mengukur progres dapat menghasilkan prediksi biaya dan jadwal yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat, pelaporan yang jujur, dan standar pengukuran yang jelas agar EVM dapat memberikan informasi yang benar dan bermanfaat bagi keberhasilan proyek. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang pengantar faktor manusia dan indikator keberhasilan atau kegagalan. Saat kita berbicara tentang evaluasi dan juga pengendalian proyek, kita seringkali terlalu fokus pada data keuangan, varian jadwal atau grafik angka seperti EFM. Namun ada satu elemen krusial yang sering terlupakan, yaitu faktor manusia. Angka-angka di laporan hanya menunjukkan apa yang terjadi, tetapi faktor manusialah yang menjawab kenapa hal itu bisa terjadi. Mari kita perhatikan tabel 13.11 mengenai key success driver and inhibitors. Berdasarkan riset terhadap berbagai proyek, baik yang sukses maupun yang gagal, terdapat kesamaan pola yang sangat jelas, yaitu faktor-faktor non-teknis seperti kepemimpinan, dukungan manajemen puncak, serta motivasi tim dan individu secara konsisten menjadi penentu utama apakah sebuah proyek akan berhasil atau justru hancur di tengah jalan. Selanjutnya, tantangan pengukuran dan pengenalan solusi atau PIP model. Tantangan terbesar dalam pengendalian faktor manusia ini adalah masalah pengukuran. Berbeda dengan biaya atau waktu yang mudah dihitung dengan angka, mengukur tingkat motivasi atau kualitas kepemimpinan itu sangat problematik. Untuk menjembatani celah tersebut, ilmuwan manajemen proyek, Pinto dan juga Slevin, mengembangkan sebuah instrumen penilaian perilaku yang disebut Project Implementation Profile atau PIP. PIP ini merumuskan 10 faktor keberhasilan kritis yang bisa dinilai secara formal oleh tim proyek untuk melakukan koreksi di tengah jalan. Faktor-faktor tersebut meliputi kejelasan misi proyek atau project mission, dukungan manajemen puncak, perencanaan jadwal, konsultasi dan juga akseptasi klien, kompetisi personel, kecukupan tugas teknis, sistem monitoring, komunikasi yang efektif, hingga kemampuan penyelesaian masalah atau troubleshooting. Nah, kesimpulannya adalah pengendalian proyek yang komprehensif tidak bisa hanya bersandar pada satu sisi saja. Data teknis dari varian biaya dan juga jadwal memberikan kita fondasi baseline yang kuat. Namun, penilaian terhadap proses manusia melalui instrumen seperti PIP memberikan kita pemahaman mendalam tentang dinamika tim yang menggerakkan angka-angka tersebut. Dengan mengkombinasikan pelacakan kuantitatif dan evaluasi perilaku manusia, sebuah tim proyek akan memiliki visi yang utuh
dan menyeluruh untuk memastikan proyek tetap berjalan di jalur yang tepat hingga selesai. Selanjutnya, saya ingin mereview sebuah kasus, yaitu kasus IT Department di Kimball College. Kimball College melakukan program besar untuk meningkatkan kemampuan TI kampus. Mereka merekrut Dan Gray sebagai Vice President dan Information System dan memberinya wewenang luas untuk menentukan proyek-proyek teknik informasi yang perlu dijalankan. Dalam beberapa tahun, Departemen TI berkembang menjadi 46 pegawai, tapi kinerjanya ini tidak memuaskan. Banyak proyek yang mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya, bahkan lebih dari 100% dari rencana awal. Nah, masalah utama yang ditemukan adalah Dan Gray dan para project leader tidak memiliki gambaran jelas tentang status proyek yang sedang berjalan. Kemudian saat ditanya kondisi proyek, jawaban yang diberikan hanya baik-baik saja tanpa data yang mendukung. Kemudian tidak ada sistem monitoring dan pengendalian proyek yang efektif. Kemudian status proyek hanya dianggap bermasalah jika muncul kabar buruk. Juga para project leader juga tidak tahu informasi apa yang harus dikumpulkan untuk mengukur kemajuan proyek secara akurat. Nah, akibatnya Presiden Kimball College kehilangan kepercayaan karena Dan tidak bisa memberikan laporan yang jelas mengenai performa proyek dan sulit membenarkan permintaan tambahan anggaran. Nah, inti permasalahannya adalah Departemen TI Kimball College kurang memiliki sistem project monitoring dan project control yang terstruktur, sehingga manajemen tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari proyek-proyek yang sedang berjalan. Nah, hal ini menyebabkan keterlambatan, pembengkakan biaya, dan juga pengambilan keputusan yang kurang efektif. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi, Kimball College merekrut Dan Gray sebagai VP IT dan memberikan wewenang penuh mengelola portofolio proyek, namun lebih dari pengaruh proyek melampaui anggaran dan jadwal hingga 100%. Ketika konsultan masuk dan bertanya kenapa para pemimpin tim soal status proyek, jawabannya hanya baik-baik saja, bukan karena berbohong, melainkan karena mereka memang tidak tahu kondisi sebenarnya. Jadi sebagai konsultan, solusi utama yang diusulkan adalah menerapkan IFM agar statusnya nyata. Setiap proyek bisa diketahui kapan saja, serta membuat sistem pelaporan rutin yang mewajibkan setiap tim pelaporan kemajuan, pengeluaran aktual, dan hambatan secara berkala. Gaya kepemimpinan Dan Gray berkontribusi besar pada masalah ini karena ia hanya bereaksi saat ada kabar buruk tanpa membangun sistem monitoring yang proaktif, sehingga budaya tidak apa-apa selama tidak ada yang mengeluh menyebarnya ke seluruh tim. Kemudian pertanyaan nomor 2, what are some types of project status information you could suggest the project team leaders begin to collect in order to assess the status of their projects? Jadi, project team leaders perlu mulai mengumpulkan progres proyek, yaitu persentase pekerjaan yang telah selesai, kemudian kinerja jadwal, yaitu apakah proyek itu sudah sesuai dengan jadwal atau malah mengalami keterlambatan. Kemudian kinerja biaya, yaitu biaya aktual dibandingkan anggaran. Kemudian data EVM seperti EV, PV, AC, SV, dan CV. Kemudian risiko dan masalah proyek yang dapat menghambat penyelesaian proyek. Kemudian perubahan ruang lingkup atau scope change yang mempengaruhi waktu dan biaya. Kemudian pemanfaatan sumber daya seperti beban kerja dan ketersediaan anggota tim. Dan yang terakhir, kualitas hasil pekerjaan melalui jumlah kesalahan atau defect yang ditemukan. Dengan mengumpulkan informasi tersebut secara rutin, status proyek ini dapat dipantau secara lebih objektif sehingga masalah dapat dideteksi dan akan ditangani dengan lebih cepat. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu how would you plan hard data and managerial or behavioral information to create a comprehensive view of the status of ongoing project in the IT department at Kimball College. Jadi, menurut saya, untuk mendapatkan gambaran proyek yang lebih lengkap, Kimball College itu perlu menggabungkan hard data dan managerial atau behavioral information. Hard data itu meliputi data yang bisa diukur, seperti progres proyek, penggunaan anggaran, pencapaian milestone, serta kinerja jadwal dan biaya. Data ini menunjukkan apakah proyek berjalan sesuai target atau tidak.
Sementara itu, managerial atau behavioral information mencakup kondisi tim, komunikasi, konflik yang terjadi, motivasi anggota tim, serta resiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Dengan menggabungkan kedua informasi tersebut, manajemen tidak hanya perlu mengetahui kondisi proyek dari sisi angka, tetapi juga memahami penyebab di balik masalah yang terjadi. Hal ini membantu pengembangan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat sehingga proyek dapat dikendalikan dengan lebih efektif. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.